La ilaha illallah dakhalal jannah. Sadaqallahul azim. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam situasi dan kondisi apapun, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat yang mulia, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang layak, tak ada yang pantas kita sembah, meminta pertolongan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang meminta, siapa yang memohon selain kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia dikategorikan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik adalah dosa besar dalam ajaran Islam. Syirik adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua terhindar dari syirik tersebut, baik syirik kecil maupun syirik besar. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, bersolawat kita kepada Rasulullah dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Istiqomah kita, konsisten kita bersolawat kepada Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari, insyaallah kita nanti diakui, dikenal sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah diakui, kalau sudah dikenal, insyaallah kita akan mendapatkan syafaat, pertolongan di padang mahsyar nantinya. Amin ya rabbal alamin. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum khatib menyampaikan khutbah ringkas di hadapan kita semua, khatib berpesan, berwasiat kepada kita semua, khusus pribadi saya yang menyampaikan, mari kita tingkatkanlah kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara iman adalah perkara yang sangat urgen. Perkara iman adalah perkara yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Manis rasanya sujud, manis rasanya sedekah, manis rasanya ibadah umroh, haji, puasa, zakat dan perbuatan amal ibadah baik lainnya, bila kita landasi dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, bila semua rangkaian amal ibadah yang kita lakukan tanpa kita landasi dengan iman kepada Allah, maka kita khawatirkan amal perbuatannya bisa hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Yang lebih parahnya lagi adalah bahkan amal ibadah yang dia kerjakan, dia tunaikan, bisa menjadi beban dalam kehidupan sehari-hari. Penting iman dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita semua semakin mantap, semakin bagus iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari demi hari, tahun hingga akhir hayat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wasiat takwa. Ternyata takwa adalah puncak amal ibadah yang kita lakukan. Mengapa kita sholat? Supaya kita bertakwa kepada Allah. Mengapa kita puasa? Mengapa kita bersosial? Mengapa kita melaksanakan amal ibadah perintah Allah Subhanahu wa taala? Tidak lain dan tidak bukan, endingnya adalah supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang dimaksud dengan takwa? Takwa adalah menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa juga dapat diartikan sebagai takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata semua kita di hadapan Allah sama, tak pandang kaya, miskin, pangkat, jabatan, ketenaran, status, profesi, semua kita di hadapan Allah sama, tak ada yang membedakan di antara kita. Tapi hanya ada satu yang membedakan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Siapa yang paling takut kepada Allah, itu yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu maka tak boleh kita saling memponis, engkau kafir, engkau sesat, engkau penghuni neraka. Maka itu yang berhak adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita tak tahu, bisa jadi saudara kita di awal di prosesnya dia alim, abid, taat, tapi di akhir hayatnya belum bisa menjamin mengucapkan la ilaha illallah. Sebaliknya, berapa banyak saudara kita di awal di proses sebelum dia meninggal dunia, di akhir hayatnya dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Di awal dia preman, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena asbab hidayah dari Allah
di akhir hayatnya mampu ucapkan la ilaha illallah, maka kita jangan merasa paling baik ibadah kita, paling banyak amal soleh kita, karena kita masuk surga bukan karena banyaknya amal soleh kita, tapi karena rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang yang sudah banyak melaksanakan amal soleh belum tentu diberi Allah rahmatnya, konon lagi yang bolong-bolong, konon lagi yang tidak pernah, konon lagi melihat situasi dan kondisi. Insya Allah semua kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikasih jabatan semakin takut kepada Allah, dikasih harta semakin takut kepada Allah, dikasih kenikmatan dunia semakin takut kepada Allah. Itulah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga termasuklah kita tergolong orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di pengantar tadi kami sampaikan hadis Rasulullah sahih. Apa kata Rasulullah SAW? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Referensi yang kami dapatkan adalah, kami baca ada kisah nyata fakta dari salah seorang Bilal, ustaz yang bekerja di rumah sakit Islam Jakarta. Tugas ustaz adalah dia seorang Bilal apabila pasiennya, semua pasiennya dari Islam karena rumah sakit Islam di Jakarta, apabila ada pasien yang hendak sakaratul maut, mengembuskan nafas terakhir, dialah yang akan menyelesaikannya, dia yang akan mentalkinkannya, dia yang akan membimbingnya. Suatu ketika dia penasaran dan heran, ada beberapa orang ketika akhir hayatnya masih lancar mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lantas Ustaz Bilal ini mengadakan survei kepada yaitu keluarga yang mampu mengucapkan la ilaha illallah dan beberapa lainnya. Ustaz tersebut membuat survei sebanyak 1000 survei, 1000 orang, 1000 kakak. Dari 1000 orang, 1000 kakak tersebut hanya dapat 7% lah yang mampu mengucapkan la ilaha illallah. 7% ke 1000 berarti hanya ada 70 orang yang mampu mengucapkan kalimat tauhid tersebut. Semoga kita semua yang berhadir ini di akhir hayat kita termasuklah kita yang 70 orang tadi mampu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Ternyata silang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak amalan-amalan yang dilakukan yang mengucapkan kalimat tauhid tersebut, banyak amalan, tapi kami ringkas yang paling urgen, yang paling penting yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ada 5 nanti yang kami sampaikan. Semoga yang 5 ini nanti kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Insyaallah kita mampu ucapkan la ilaha illallah. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama amalannya adalah supaya mampu kita ucapkan la ilaha illallah menurut survei Bilal tersebut adalah yang pertama aqimis sholah, mendirikan sholat. Dalam Islam sholat adalah yang pertama dihisab, dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan heran dalam kehidupan sehari-hari menilai manusia, lihatlah sholatnya. Kalau sholatnya tak tentu arah, sholatnya tak pernah, sholatnya bahkan bolong-bolong, melihat situasi kondisi, ketika kena musibah baru sholat, ketika senang dia tidak sholat lagi, maka ini bahaya. Dalam Islam lihatlah sholat seseorang. Kalau sholatnya yaitu kita lihat berjamaah, kalau laki-laki ke masjid 5 waktu insya Allah berarti dia baik. Sebaliknya kalau sholatnya kita perhatikan azan di luar, kerja main terus, sudah taklah sholat, tak menghargai azan pula. Maka sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita perhatikan sholat kita. Begitu istimewanya sholat, saudaraku sekalian. Kalau perintah umroh, haji, sodaqah, puasa, zakat turun perintah selesai, mengapa ketika perintah sholat dijemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kisah ataupun peristiwa Isra wal Mi'raj? Ada apa dengan sholat? Sholat ternyata tak boleh diwakilkan. Kalau umroh boleh dibadalkan, kalau haji boleh dibadalkan, zakat boleh diperantarakan, tapi kalau sholat jangan coba-coba untuk mewakilkan kepada orang lain. Kalau bisa diwakilkan sholat, maka Allah tak adil. Mengapa? Orang kaya pasti tak mau sholat, dia akan wakilkan kepada orang miskin.
Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wajar ketika di akhir hayat la ilaha illallah karena solatnya terpelihara, istiqomah, konsisten, sakit dia solat, tak bisa dia berdiri, maka dia akan duduk. Tak bisa duduk, dia berbaring. Dan paling parah adalah isyarat darurat. Maka insyaallah kita semua mari perhatikan solat kita. InsyaAllah solat kita nanti akan membantu. Yang pertama nanti, kalau beres solat kita, InsyaAllah amal yang lain beres di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal yang kedua adalah supaya mampu kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Menurut survei Ustaz tersebut adalah mari gemar kita membaca, mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Akhir zaman ini Al-Quran, kita lihat mana yang banyak orang berinteraksi dengan Al-Quran atau dengan handphone, Al-Quran atau dengan digital. Maka kita perhatikan. Maka sejak dini mari kita cintai Al-Quran dengan cara membaca, mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Dulu kita lihat, kita tanya orang-orang tua kita, maghrib mereka memilih Iqra sama Al-Quran. Hari ini apa yang terjadi? Tak boleh kita salahkan zaman, tak boleh. Karena mengapa? Setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya. Maka kita menyikapinya dengan secara pendidikan syariat Islam. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah di dalam rumah tak ada lagi nuansa Al-Quran, maka kita khawatirkan rumah seperti kuburan. Rumah akan banyak menjadi itu sumber masalah. Jangan heran saudaraku sekalian, suami istri sering bertengkar, anak dan lain sebagainya. Mengapa? Tak hidup di situ suasana Al-Quran, tak hidup amalan-amalan agama. Maka kita khawatir, siapa yang jauh dari Al-Quran, maka kita khawatir hidupnya akan susah terus. Bukankah Al-Quran adalah pedoman petunjuk umat Islam? Ironis kita sedih, Al-Quran itu tak tahu pula dia membacanya. Sudah jelas kata Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat yang kedua, Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini tak ada keraguan di dalamnya, tak hoax, tak boleh dipreteli, karena sudah dijaga, dijamin oleh Allah kemurniannya. Maka dari itu, mari kalau sudah lansia dia, tak ada belum mau belajar lagi, maka cucu cicitnya mari serius untuk belajar Al-Quran. Mengapa? Kita khawatir nanti Al-Quran hanya sekedar hiasan di rumah, tak dibaca, berdebu, nanti awas dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saudara sekalian, kalaulah kita galau, bacalah Al-Quran, insyaallah galau akan hilang. Mengapa? Yang kita baca adalah kalam Allah, perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa orang tak mau membaca Al-Quran? Salah satunya dia tak tahu keistimewaan Al-Quran. Salah satu keistimewaan Al-Quran adalah ketika kita baca, tak pernah kita bosan membacanya. Bandingkan dengan ciptaan manusia, koran, komik, majalah dan lain sebagainya. Kita baca berulang-ulang, itu juga judulnya, maka yang terjadi adalah bosan. Tapi ketika Al-Quran, Al-Fatihah, setiap hari kita baca tak bosan. Itulah keistimewaan salah satunya. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari gemar kita membaca, mempelajari dan mengamalkan Al-Quran supaya insyaallah di akhir hayat kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, amalan yang ketiga kata Ustaz, yaitu yang mengadakan survei adalah yang ketiga, amalannya adalah gemar bersedekah. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sedekah ini luar biasa fadilah dalam kehidupan sehari-hari. Kalaulah kita lihat nilai kita berikan sedekah kepada orang lain berupa harta, maka secara kasat mata berkurang betul. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan katakan saya sudah capek mencari rezeki dari pagi sampai malam, tiba-tiba saya memberikan rezeki kepada orang lain. Ini adalah konsep yang salah. Maka jangan ajari anak untuk menabung, tapi ajarilah anak untuk bersedekah. Kalau menabung belum tentu sampai itu sedekahnya. Iya kalau utuh tabungannya. Tapi kalau sedekah, insyaallah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kikir, jangan pelit. Karena mengapa? Harta kita yang sesungguhnya bukan yang di dompet, bukan yang di ATM, bukan rumah,
bukan mobil, tapi harta kita yang sesungguhnya yang kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita jangan menjadi orang-orang yang pelit dalam kehidupan sehari-hari. Maka mari kita bersedekah. Bukankah sedekah itu bisa menolak bala? Bukankah sedekah itu bisa menyembuhkan penyakit kalau kita ikhlas tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga jangan kita menjadi hamba yang pelit, yang kikir. Semoga kita menjadi hamba yang seringlah bersedekah sedaya mampu yang kita miliki. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, amal yang keempat supaya kita mampu ucapkan kalimat la ilaha illallah istiqomah kita melaksanakannya, yaitu tidak memakan harta haram. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harta dua kali ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti, dari mana engkau dapat dan kemana engkau belanjakan. Hati-hati kita, saudaraku sekalian. Jangan sibuk kita mencari banyaknya harta, tapi sibuklah kita memperhatikan kualitas dan keberkahan harta tersebut. Berapa banyak saudara kita yang lalai dari pagi sampai malam mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak perhatikan halal haramnya. Itu penting dalam kehidupan syariat. Jangan sempat harta yang kita miliki banyak tapi tak bermanfaat bagi umat, hanya untuk kepentingan pribadi dan menimbun-nimbun harta untuk bisa dipuji-puji orang kaya, orang hebat. Tapi ketika di akhir hayatnya tak ada satu harta pun untuk menolongnya. Karena mengapa? Harta itu hanya dimanfaatkannya untuk yaitu jauh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman ada hartanya, dibantunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah ada harta kita di depan Allah, mari kita bantu agama Allah Subhanahu wa taala. Masjid kalau ada terbengkalai, mari kita bantu. Anak yatim di sekitar kita, mari kita santuni. Kaum duafa, orang-orang lemah, orang-orang miskin, menangis air mata melihat emas seorang istri ketika emasnya dijadi begitu banyak. Sementara dia untuk makan satu kali tak bisa, berlinang air mata anak yatim tersebut, maka ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banggakah kita dengan harta tapi tak mampu membahagiakan anak yatim? Kita kenyang orang lapar, maka dalam Islam tak boleh demikian. Maka mari kita perhatikan sekeliling kita, jangan sempat kita diberi Allah titipan harta tapi sekitar kita yaitu merasa kelaparan. Maka dari itu mari ketika ada harta kita bantu agama Allah Subhanahu wa taala supaya harta kita bersih nanti di hadapan Allah. Wajar ketika orang akhir hayat la ilaha illallah, hartanya dibantunya agama Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menurut survei Ustaz tersebut adalah yang terakhir ini adalah sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu? Tidak memutuskan tali silaturahmi atau ukhuwah Islamiyah kepada siapapun. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak orang selamat salat, banyak selamat dengan umrohnya, selamat dengan hajinya, selamat dengan puasanya, semuanya selamat. Tapi kalau berhubungan dengan hablum minan nas, betapa banyak orang yang gagal, orang yang terkena, yaitu memutuskan tali silaturahmi atau ukhuwah Islamiyah. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mengapa si fulan bisa kategori masuk neraka? Padahal hablum minallahnya luar biasa. Puasa wajib sunnah, sholat wajib sunnah, zakat umroh haji luar biasa. Ya Rasulullah, mengapa dia kategorikan masuk neraka?" Lantas Rasulullah senyum menjawab, "Ya sahabatku, ketahuilah betul yang engkau sampaikan. Tapi ada satu kesalahannya mengantarkan dia ke neraka. Mengapa dia Rasulullah? Dia memutuskan tali silaturahmi kepada tetangganya." Maka lisan ini saudaraku sekalian, mari kita jaga. Jangan sampai gara-gara lisan ini semua amal ibadah kita hangus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Capek kita sholat subuh setiap hari, kantuk kita tahan untuk sholat berjamaah ke masjid. Tiba-tiba lisan kita bahaya, lisan kita menyakiti saudara kita sendiri. Maka hanguslah amal ibadah yang kita lakukan tadi. Maka orang banyak di sini tidak selamat gara-gara lisan, ghibah, fitnah. Apalagi kalau sudah terjadi pilkada, pileg dan lain sebagainya,
Silahkan berbeda visi misi, tapi jangan memutuskan tali silaturahmi. Karena mengapa? Siapa yang menceritakan aib saudaranya, itu saudara kita sendiri. Seperti makan bangkai. Apa kita sanggup makan bangkai? Maka dari itu, silahkan berbeda pilihan. Silahkan. Jangan yaitu mencaci maki, sumpah serapah, memponis. Maka dari itu, mari kita jaga konsep Islam. Berbeda pendapat itu rahmat. Maka dari itu, siapa pun menjadi nanti wakil-wakil rakyat, yang menjadi wakil yaitu dari pilkada dan sebagainya, mari siapapun itulah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Capek kita untuk menyebarkan berita hoax dan lain sebagainya. Sudahlah dosa kita bertambah, pahala kita berkurang pula di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, jangan sampai kita memutuskan tali silaturahmi antara kita. Mari kita saling tabayun, klarifikasi. Mari kita saling yaitu duduk bersama. Mari bermusyawarah dalam Islam. Kalau ada berita-berita yang sumbang, maka mari kita duduk bersama, insya Allah akan dapat yaitu solusinya. Jangan provokator, jangan kompor. Karena mengapa? Kasihan dengan amal ibadah yang dilakukan. Capek dia puasa Senin Kamis, puasa mungkin ada yang puasa Daud pula lagi, satu hari puasa besok tidak, siling-siling. Tapi dengan lisan yang begitu tajam, tidak diakui amal ibadahnya insya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua tambah eratlah tali silaturahmi ukhuwah Islamiyah di antara kita. Jangan gontok-gontokan, jangan mudah terprovokasi, jangan mudah diadu domba, namimah dan lain sebagainya. Insya Allah kita akan bersatu untuk yaitu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan hanya satu. Panjang lebar yang kami sampaikan adalah kesimpulan yang satu. Apa yang sering kita lakukan, apa yang hobi kita, apa kebiasaan kita di dunia ini, itulah akan muncul ketika sakaratul maut. Kalau dia sering yaitu muadzin, kalau dia sering baca Al-Quran dan dekat kepada Allah, insyaallah itulah berpeluang dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau dia sering yaitu memiliki atau berbuat perlakuan sifat tercela, maka itulah akan muncul ketika di akhir hayatnya. InsyaAllah semoga kita menjadi hamba-hamba yang selalu taat kepada Allah dan mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengamalkan agama Allah, insyaallah hidupnya akan bahagia dunia dan akhirat. Siapa yang jauh dari agama Allah, maka awas, maka dia akan selalu galau, selalu merasa kekurangan. Karena mengapa? Jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, khusus pribadi saya menyampaikan mohon maaf atas segala kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Fa'tabiru ya ulil albab.